Selamat pagi semuanya. Ini tadi agak siang saya ya. Karena masih neruskan ritual buat pasien-pasien juga. Habis itu mandi, terus saya kesini sambil nemenin adik saya latihan seperti itu. Oke. Selamat pagi semuanya, nanti bakalan saya sapa satu-satu ya kan. Semoga sehat selalu, lancar semua urusannya. Oke, selamat pagi. Ini yang sudah bergabung ada Berlin, Diani Putri, Ajeng, Mbak Nadifa ini, Restika, Zilah Wedding. Oke, selamat bergabung. Pagi Madam, pagi juga Nito, selamat bergabung. Benis 21, pagi Madam, pagi juga. Terima kasih ya kiriman baksonya kemarin. Enak, mantul ya. Oke. Ada Septi, pagi Madam, pagi juga. Terus Faizal, selamat bergabung. Mas Selamat, oke. Roksafara, selamat bergabung Mas. Selamat bekerja, semangat ya. Oke. Catur Widodo, selamat bergabung. Dani Utami, Untet. Terus ada Erna Atmaja, Lotus, Suhaimi Elmi, oke. Sama-sama Madam, oke. Selamat bergabung semuanya. Ini hari kedua puasa ya, semoga kuat sampai nanti. Oke, lumayan sih energinya. Kemarin jam berapa ya, sore jam 5-an energi saya sudah lip ini, karena siang juga saya ada waktu, saya ritual, terus ini sorenya saya masak. Jadi alhamdulillah bisa tertata waktu saya seperti itu. Oke. Bentar. Selamat bergabung lagi Viving Linda, Yuniar, Happy 30, Iim Wijaya, terus Sugarto, Emrik, oke. Selamat bergabung semuanya ya. Saya pasti live Instagram, pasti saya sapa satu persatu. Dari dulu sampai sekarang seperti itu. Jadi udah kebiasaan seperti itu. Kalau nggak nyapa nggak enak. Oke. Hari ini suasana di sini juga lagi sepi, enak ya. Suasana di sini. Selamat pagi Mbak, selamat pagi. Ini saya mencoba untuk live jam sekitar jam 9-an lah ya, coba bakalan rame enggak gitu. Ternyata lumayan lah. Kenapa sih Madam nggak live malam-malam seperti biasanya malam? Yaitu karena kerjaan banyak, saya gabung di situ. Takutnya nanti ganggu ritual saya, pengerjaan pasien-pasien seperti itu. Makanya mending saya ngalai dulu untuk live pagi hari ya. Oke, Mas Surya, oke, selamat bergabung. Aska, selamat bergabung. Jadi seperti itu. Terus salam dari orang Tulungagung, Madam. Oke. Darus Madam lek jam segini ya. Biasanya jam 7, jam 8, jam 9 pada darus. Ada Lim Wijaya. Oke, selamat bergabung. Ini sebenarnya saya ingin membicarakan mengenai kemarin saya baru nangani pasien yang kena anaknya
belum bisa bicara, terus usianya ada yang 2 tahun, ada yang kena autis, ya kan, ada yang kena depresi, bipolar. Itu kan sudah satu konsep ya. Depresi, kalau udah depresi pasti ujungnya tombaknya ke bipolar, seperti itu ya. Itu penyakit dari di sini, ya kan. Itu alhamdulillah pada udah mulai, anak-anak dari pasien-pasien saya udah pada mulai bicara, sudah pada mulai ngomong pelan-pelan. Yang awalnya itu diem gitu aja. Ya terapinya apa, madam? Terapinya saya cukup pakai foto sama nama, saya kerjakan setiap hari, terus ada medianya kapsul aura khusus pengobatan hajatnya itu tadi, ya kan, sama botol energi seperti itu. Ada yang kena depresi arahnya ke bipolar, sampai ke bipolar, pengerjaannya juga sama, karena di sini pengaruhnya di otak, di pikiran, di sarafnya di sini ya. Antara di sini dengan hatinya juga harus sinkron, seperti itu orang yang kena depresi bipolar ya. Terus pasien anaknya yang belum bisa bicara, yang awalnya itu umur 2 tahun bicara, terus tahu-tahu pendiam sampai nggak mau ngomong, terus orang tuanya minta bantuan saya, langsung bisa bicara lagi, seperti itu. Nah di sini mungkin ada gangguan-gangguan saraf di sini juga, terus gangguan energi negatif juga pasti ada, ya kan. Entah itu ada yang nempel di mana, itu pasti ada, seperti itu. Kalau yang kena autis di sini juga bisa sudah mengontrol. Yang pertama emosi gitu ya. Ini pasien saya dari Bali, itu anaknya usia sekitar berapa ya, 9 tahun apa 10 tahun gitu loh. Nah di situ saya terapi pakai foto sama nama, laki-laki, pasien saya dari Bali. Awalnya memang niatnya untuk ngobati anaknya yang kena autis ya. Nah di situ saya terapi pakai foto nama, terus kalau ini pakai kapsul juga, pakai botol energi. Lah di sini kan biasanya banyak yang tanya, madam kalau untuk anak-anak itu biasanya apa bisa kapsulnya itu dibuka terus dicampur di minumannya atau di makanannya? Bisa. Jadi tidak ada pengaruh gimana-gimana. Kalau misalkan nggak bisa minum kapsul, ya dibuka saja, seperti itu. Langsung diminumkan, dikasih sendok, itu ditaruh sendok, diminumkan bisa. Karena di sini dari minyak zaitun asli ya, tidak ada unsur-unsur lain, jadi tidak berbahaya dan juga tidak berasa tawar rasanya, seperti itu. Nah kemarin saya nangani anak yang kena ini autis itu tadi, umur 9 tahun, cowok ya, yang di Bali. Kalau jam 11 itu belum tidur sampai jam 1, jam 2, jam 3, seperti itu. Terus habis itu kontrol emosinya kurang. Orang tuanya si pasien saya ini, wanita ini, ibunya ini sering digigit, sering ditonjok, seperti itu. Bapaknya sudah meninggal, jadi suami dari pasien saya ini sudah meninggal suaminya. Terus diberi anugerah anak seperti itu, jadi dia sabar terus, seperti itu. Bagaimana ya madam, maksudnya biar tidurnya terkontrol, jam 8, jam 9, pol-polan jam 10 udah tidur, seperti itu. Terus biar emosinya juga terkontrol. Oh ya bisa saya obati, saya bilang seperti itu. Oh ya, iya, akhirnya mulai saya obati, tidurnya udah mulai teratur, jam 9, jam 8, pol-polan jam 10, seperti itu. Pernah sekali jam 11, itu hanya sekali gitu. Dan terus saya bilang, itu nanti energinya masih naik turun loh mbak, jadi masih wajar ya, istilahnya jangan panik, nggak usah gimana-gimana, biar menuju ke arah permanen, saya bilang seperti itu. Ya madam,
ada 3 hari tidur sampai jam 3 lagi, nggak apa-apa. Terus besoknya konfirmasi ke saya, tidurnya jam 8, jam 9, sekarang udah mulai normal lagi, seperti itu. Nah di sini energi dari setiap pasien-pasien yang saya masukkan itu memang pelan-pelan tapi pasti. Nah nanti kalau udah masuk full itu bakalan energi itu naik turun, masih naik turun dulu, baru nanti biar arahnya ke permanen dan stabil seperti itu. Jadi tidak usah panik ya, saya bilang seperti itu ke pasien-pasien saya. Iya madam, sekarang kontrol emosinya juga sudah mendingan, udah banyak perubahan, katanya sekitar 80% nih ada, seperti itu. Dan jadwal tidurnya juga sudah mulai teratur. Dan di sini juga apa ya namanya, istilahnya anaknya ini autis tapi bisa ngomong. Kan ada ya yang autis nggak bisa ngomong ya, tapi ini anaknya ngomongnya lancar seperti itu, tidak ada masalah. Jadi konsentrasinya juga saya kerjakan biar konsentrasi stabil seperti itu. Terus intinya di sini biar nggak emosi, moodnya juga saya buat biar membaik, karena anak autis itu kadang-kadang moodnya itu masih naik turun, itu pasti ya kan. Terus antara pikiran hatinya itu nggak sinkron, nggak stabil ya kan. Jadi ada aja dia mainan sendiri, terus nggak bisa diem. Nah ini udah mulai saya kontrol, udah mulai seperti layaknya manusia normal ya. Jadi orang normal. Jadi ya istilahnya di sini udah mulai apa ya, kontrol emosinya, terus untuk bicaranya udah mulai lancar. Memang sudah lancar, ini semakin lancar lagi, semakin dia antara ngomong dengan tindakannya udah bisa ngontrol semuanya seperti itu ya. Kasihan ya, udah nggak ada bapaknya. Pasien saya kerja sendiri buat anaknya seperti itu. Biasanya ini madam setiap minggu itu terapi, entah 2-3 kali itu terapi. Sekarang udah mulai saya fokuskan gitu, ini biar nggak begitu terapi ke tempatnya seperti itu. Jadi madam saja, tapi ya tetap saya terapi. Terus saya bilang gini, tetap mbak, terapi tetap jalankan seperti biasanya. Saya bagian yang mengontrol, mengendalikan semuanya. Jadi dia nggak over semuanya, over makan juga, terus over tindakan, emosi itu saya kontrol di situ. Itu nanti saya bilang seperti itu. Jadi saya suruh tetap terapi juga di dokter, monggo terapi saja, atau di terapis yang khusus autis bisa, tidak masalah. Tetapi di sini saya fokuskan untuk itu tadi, mengontrol semuanya, antara pikiran, hatinya biar tenang seperti itu. Sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi, ada yang tanya ya gini, madam kalau mengobati pasien-pasien seperti itu, seperti autis lah, itu apakah pengerjaannya itu sangat sulit? Kalau bagi saya itu biasa, enggak termasuk yang sulit-sulit banget, enggak. Tetapi di sini kan istilahnya kita langsung bisa mengendalikan gitu loh. Nah anak seperti itu kan masih suci lah istilahnya ya. Terus pikirannya juga, pikiran hatinya kan ibaratnya kita harus bisa ngontrol semuanya. Jangan pernah anaknya dibentak mbak, saya bilang enggak pernah madam seperti itu ya, alhamdulillah. Jadi intinya di sini biar anak ini juga merasa nyaman, merasa aman ya. Karena anak autis ini biasanya berlaku seperti itu, merasa dia terancam, merasa tidak nyaman seperti itu. Jadi sekarang udah pengendaliannya udah sangat luar biasa, sangat memuaskan ya di situ. Sampai pasien saya terima kasih ke saya, biasanya nggak kayak gini madam, udah jauh lebih baik lagi gitu. Nanti bakalan mbak, bakalan membaik. Ini kan udah 80-an, 80 ke 90 saya seperti itu. Memang autis itu nggak bisa disembuhkan secara 100%, tetapi di sini kita berusaha untuk menyembuhkan biar emosinya terkontrol ya kan, berpikirnya juga biar dia bisa berpikir. Kalau anak-anak autis kan, orang-orang autis kan pikirannya udah kacau lah. Di sini kita kontrol bagaimana pikirannya juga biar tertata seperti itu. Nah konsepnya gimana madam?
udah yang penting mbaknya tetap jalani minum botol energi, anaknya kasih suruh minum, terus kapsul juga. Nanti untuk semuanya kan pengerjaan lewat foto sama nama. Terus kemarin juga saya suruh video ya, video anaknya gimana posisinya pas waktu dia marah, pas waktu dia diem. Nah itu saya suruh kirim. Nah di sini nanti inilah yang saya kerjakan, inilah konsep-konsep saya pengerjaan untuk ngontrol semuanya. Jadi kan saya tahu, oh ini kalau marah anaknya marahnya seperti ini, karena setiap anak-anak autis itu kan berbeda ya, tingkat emosinya, tingkat geraknya. Kan ada yang autis pendiam gitu ya, ada dia mainan sendiri nggak emosi juga ada. Jadi saya tahu, biar tahu lah konsepnya, oh ini saya harus gimana, harus seperti ini, harus seperti ini, seperti itu ya. Alhamdulillah. Terus yang kemarin ada yang di luar Jawa juga, anaknya ini awalnya bisa ngomong umur 2 tahun ya kan, habis itu pendiam ada kurang lebih setahun, berarti sekarang itu umur 3 tahun ya, setahun apa 6 bulan itu loh. Itu tuh pendiam, nggak ngomong sama sekali, dipanggil itu udah nggak nyaut gitu. Nah ternyata ada yang nempel di dalam di badan tubuhnya si anak ini seperti itu. Jadi kayak biar dibuat bungkem gitu loh, ada kiriman, mungkin itu bisa jadi kiriman dari orang tuanya kena anaknya juga bisa. Terus akhirnya hari pertama malam mulai saya kerjakan, saya terapi di situ. Itu belum saya kirim ya botol sama kapsulnya juga, langsung besoknya itu dia dipanggil langsung noleh gitu, langsung noleh, langsung respon. Terus diajak ngomong papa, mama, makan gitu, langsung dia langsung bisa menirukan. Awalnya itu udah diem, padahal awalnya dia bicaranya udah lancar. Akhirnya mulai dari awal lagi. Terus saya bilang, terus mbak diajak ngobrol, ini akan saya terapi secara penuh, saya bilang seperti itu. Lama kelamaan udah mulai sembuh, dan sekarang udah mulai bicara normal lagi seperti itu. Nah efek-efek energi negatif ini bisa berpengaruh pada anak-anak ini tadi. Bisa jadi ya kalau malam nangis terus madam seperti itu, ada yang bilang seperti itu. Habis saya ajak jalan-jalan ke sini, oh berarti ketempelan. Nah ketempelan ini kalau kita nggak, istilahnya nggak paham, atau ya udah wong nangis nggak tak turuti apa-apa, kamu biarkan, berakibat fatal. Contohnya seperti ini, dia akan merasa juga, karena ketempelan kan nggak kerasa, namanya anak kecil kok. Kalau kita mah orang dewasa, kalau kita ketempelan kan bisa, oh badannya berat, oh ini emosi terus, oh aura saya seperti ini jadinya seperti itu. Kalau anak kecil mana mungkin paham. Nah kita sebagai orang dewasa, kita sebagai orang tua biar tahu, oh ini anaknya belum bisa ngomong, belum ini, oh karena ada efek ini lah. Itu tadi dampaknya kalau nggak segera ditangani juga bahaya, sampai dia ke ini ya, berobat ke dokter kemanapun itu katanya nggak ada masalah dari sini sarafnya ini. Jadi saya pengobatan kalau anak itu belum bisa bicara, itu saraf dari ininya, saraf dari sini ke sini saya kontrol semuanya. Nanti kalau sudah istilahnya, oh ini normal, saya lihat, oh berarti ada energi negatif, baru saya lihatkan, oh bener ada energi negatif yang nempel, di mana yang membuat anak ini istilahnya dibungkam. Bukan langsung saya ngomong, oh ini ketempelan, enggak, pasti saya cek dulu, saya cek semuanya, saraf-sarafnya normal, oh ya udah berarti ya tinggal saya, oh ini berarti ada ini energi negatif yang nempel. Memang dari awal penerawangan, penglihatan di situ sudah ada, cuman saya belum bisa berani ngomong langsung, oh ini ketempelan, enggak, tapi saya cek semuanya seperti itu. Alhamdulillah ya sekarang udah bisa bicara, terus perkembangannya juga bagus ya kan. Nah di situ oke. Saya mau sapa-sapa lagi, selamat bergabung. Ada Rod Bagini, Mas Surya, pagi madam, pagi juga Bagas. Stres karena patah hati, apa ada madam? Stres karena patah hati ada seperti itu. Stres diputusin pacar itu ada
Ada yang seperti itu, ada yang istilahnya di sini jadi pikirannya juga kacau. Ada Bunda Endah, Senjata, Sipit, M. Anwar, Emi Lunas, Ayudhya, Gatot, Win Junior. Oke. Pengen ngobatin bapak yang nggak pernah bisa akur sama kakak ibuku. Gilang Saputra, Rizka Sanis, Indah Pandugale, RA Collection, Elisa Nanda, Diana Daira, Dia, Dewi Lestari, Windy Alifanut, Widya Keropi, Cikin Dinata, Lestari, Don Salim, Andi Safari. Oke, selamat bergabung semuanya. Seperti itu. Jadi kita juga biar paham mengenai pengobatan seperti itu. Semuanya bisa diobati kalau kita yakin dan percaya. Kalau dari awal sudah nggak yakin dan nggak percaya, ya udah, jangan harap bisa itu nanti terrealisasi. Karena kita ngobati pakai energi alam, energi pikiran kita. Nah, di sini kita yang akan ngontrol semuanya. Kalau kita pikirannya udah nggak yakin, ya kan, sudah ya nggak yakin, terus istilahnya di sini nggak percaya, mau dapat reaksi dari mana? Pikirannya udah negatif terus kan, seperti itu. Kalau udah, saya seneng kalau ada pasien udah saya pasrah semua sama madam gitu, insya Allah bakalan lancar, insya Allah awalnya nanti sulit bakalan membaik, seperti itu. Semua bisa diatasi, seperti itu. Alhamdulillah aku sekarang sudah tenang madam, seperti yang saya WA madam. Isinya fresh dan rasanya senyum meskipun ada masalah apapun. Matur suwun madam, terima kasih. Aning, oke. Mbak Novita, oke, selamat bergabung Mbak. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ferry Sakti Nandaworo, oke Bunda Woro, selamat bergabung. Jadi seperti itu ya, konsep untuk pengobatan anak yang belum bisa bicara, terus karena ada hal itu tadi, energi negatif dari saraf-sarafnya semua terkontrol normal, terus anak yang kena autis, seperti itu. Jadi macam-macam masalahnya, macam-macam seperti itu. Madam seperti itu ngerjakannya ya gimana ya, saya bagi semuanya, kerjaannya juga saya bagi. Saya istilahnya di sini, oh ini bagian untuk anak-anak, jadi porsinya energinya juga beda dengan orang dewasa. Oh ini harus seperti ini, beda. Jadi saya pilah-pilah, untuk anak-anak jam segini sampai jam segini, untuk orang dewasa nangani jam segini sampai jam segini, seperti itu. Jadi apa ya istilahnya, biar tahulah di sini pengobatan saya juga apa, nggak hanya orang dewasa saja, tetapi untuk anak bisa, untuk remaja bisa. Nah, terus ada lagi, ada pasien saya yang dari Bandung itu ngobati biar anaknya nggak kecanduan game. Anaknya kelas 5 SD, cowok ya, emosi sampai apa ya, udah nggak wajarnya anak seusianya ya, sampai apa ya, buat bertengkar orang tuanya, neneknya, saudaranya, itu sudah main tangan nonjok gini, udah jejak pakai kaki, maksudnya kaki tangan udah gini gitu loh. Akhirnya minta bantuan saya biar apa, dia ngontrol untuk bisa main game, ya kan, emosinya juga terkontrol. Terus efeknya kalau kita kecanduan game kan seperti itu, apalagi masih anak-anak, apalagi masih usianya seperti itu, ya kan, untuk rasa ingin amarah itu kan semakin tinggi, emosi kan semakin tinggi lah di situ. Sampai dia, kok anak saya durhaka ya sama saya, sama ibu bapak saya ya madam, soalnya udah main tangan. Bayangkan anak usia 5 tahun loh, seperti itu. Maaf, kelas 5 SD, cowok. Saya sampai dikirimin video, coba mbak kalau marah kirimin videonya, dan seperti itu. Saya suruh dikirim, oh alah sampai seperti ini. Udah nggak sewajarnya anak kelas 5 SD ya marahnya, udah melebihi anak ABG lah. Emosi, tingkatan emosinya lebih tinggi dia, udah bentak-bentak, udah nonjok orang tua,
dari kaki tangan itu udah main semuanya seperti itu. Nah di situ apa ya istilahnya bisa teratasi semuanya, alhamdulillah. Itu saya terapi 1 hari ada perkembangan ya, 1 hari ada perkembangan. Dikasih tahu itu nggak nurut sama sekali sama orang tuanya, jangan gini langsung kasar, langsung bentak, langsung tangan itu nonjok, kaki nonjok seperti itu. Jadi itu saya kontrol semuanya, saya kendalikan semuanya. Terus dia minta apa jangan terlalu dituruti dulu mbak. Kalau misalkan minta HP buat sekolah nggak masalah, tapi jangan sampai ini nanti arahnya ke dia ngegame terus gitu loh. Ternyata hari pertama saya terapi udah mulai lancar ya kan, emosinya juga udah mulai stabil. Terus hari kedua dibilangin udah nurut madam, jangan main game gini, udah mulai boleh main game tapi ada jamnya, saya bilang seperti itu. Buat kita ngontrolnya di situ secara mbaknya kan yang ada di situ, saya kan bagian yang nggak kelihatan, bagian ngontrol pikirannya, hatinya, biar ada kesibukan lain. Terus dulu itu ya ngaji madam, mengaji, terus sholat juga tertib seperti itu. Ini habis kecanduan ini udah kayak berantakan ngajinya, sholatnya. Nah kita arahkan ke sini mbak nanti gitu. Akhirnya ya alhamdulillah sekarang udah bisa ngontrol emosi, walaupun masih kadang-kadang emosinya itu hal-hal sepele, bukan karena game ya, gamenya udah bisa ngontrol ya. Nah di sini berarti sifatnya saya akan berubah pelan-pelan ya, walaupun nggak 100% bisa berubah secara penuh, tetapi merubah sifat seseorang dengan moodnya yang enak itu bisa seperti itu. Saya rubah pelan-pelan, alhamdulillah sekarang udah mulai dia bisa ngontrol emosi, walaupun misalkan emosinya agak sedikit gimana, dia langsung ngerjakan PR atau apa arahnya ke situ. Ngegamenya gimana mbak? Ngegamenya udah bisa terkendali seperti itu. Nggak apa-apa kasih game aja satu jam atau sehari itu nggak usah lama-lama, tetap dikasih sama dia, tapi dia udah sekarang udah bisa mengendalikan sifatnya. Udah saya rubah pikiran hatinya, udah saya rubah pelan-pelan. Sekarang sudah membaik, sudah bisa ngajeni orang tua ya kan. Anak segitu loh, kelas 5 SD loh, bayangkan udah kayak gitu. Saya dikasih videonya itu kayak wah luar biasa pokoknya itu. Nah kecanduan game seperti itu. Terus ada lagi ini Nandaworo. Oke Bundaworo, pagi madam hadir biar nggak kecanduan narkoba, bisa nggak? Bisa bunda, itu disembuhkan. Eka Paula untuk 20. Terus Anindia ya, Aning, Rian, Dina, Intasari. Lah ini loh orang galau yang nggak pernah saya bales. Ini contohnya ya, nggak pernah saya bales. Dia mau pesen apapun saya cuma diem. Ini galau anak ini, makanya saya saya nggak mau cincong ya kan. Saya kan pernah bilang orang galau nggak pernah saya balas apapun itu seperti itu. Ya jadi mohon maaf, apalagi ini bulan puasa, kamu WA terus, ngechat terus, nggak tahu waktu ya kan. Galau mau keterlaluan ya sudah. Kalau yang lain nurut sama saya ya pasti saya balas, saya ajak guyon-guyon gitu. Nah ini contoh orang galau seperti ini ya. Mohon maaf, ini saya florkan di sini ya kan, biar tahu seperti itu. Padahal sudah saya kasih enak, saya kasih bonus. Kadang kalau saya tuh orangnya tuh nggak eman. Misalkan beli maharin parfum atau kapsul, saya kasih satu kadang apa. Pernah saya kasih bonus seperti itu. Saya niat bantu, tapi anaknya cerewet. Kalau udah kadung cerewet, waduh. Mending saya nggak nanggep dia kan. Oke. Ketimbang kasihan pasien-pasien saya yang lain ikutan nanti pengaruhnya di pasien-pasien saya yang lain saya ngerjakan. Wong saya di sini juga bantunya orang semuanya kok, dia galau kan seperti itu. Bapak saya jadi royal madam, ATM gajinya dikasih ke saya buat ngatur keuangan bulanan.
semoga setelah ini dibeli mobil. Alhamdulillah mbak, ya kan, sesuai harapannya mbaknya, ya kan, mbaknya pengen ini, nyatanya kan realisasi. Yang penting sabar, pasrah, ikhlas, legowo, semeleh, mesem, guyung gleweh, jangan galau. Syukuri ya mbak ya. Oke. Enggarten Tria Monica Goy Anggo. Saya orangnya frontal, tapi kalau sudah ada pasien galau, waduh, mending enggak deh, nggak usah deket lah, istilahnya seperti itu. Seperti itu ya. Kan saya sudah bilang, anak ini galau. Kalau galau itu terus chat saya, jadi chat itu numpuk-numpuk gak jelas, padahal posisinya saya masih melayani pasien-pasien yang lain, masih membalas satu persatu pasien-pasien yang lain. Dan pernah saya ungkapkan di Instagram saya, di video YouTube saya, di situ sudah saya saya berikan pencerahan, kalau galau nggak bakalan saya balas. Seperti itu, kasihan yang lain, mereka butuh saya buat pengerjaan, terus saya nuruti kamu galau, ya kan kasihan. Nanti saya juga dimusuhin orang banyak, pasien-pasien saya, seperti itu. Jadi chatnya itu belum dibuka, terus chat terus sampai panjang lebar cerita, dia menceritakan dia galau, ini itu, udah nggak saya balas. Mau pesen juga udah kan di sini kayak ngerusak mood saya juga jadinya, seperti itu. Kasihan pasien saya lah, butuh saya kok mereka buat biar semuanya reaksi kok. Terus ada yang seperti itu ngapain gitu loh. Itu bukan saya emosi, cuman jengkel. 1 kali 2 kali dikasih tahu, 1 kali dikasih tahu masih, 2 kali oke, 2 kali dikasih tahu masih, 3 kali dikasih tahu sudah berkali-kali nih malah, seperti itu. Oke, Noviana Risa, Ratna Dewi, Vanet, oke, selamat bergabung semuanya. Percuma lah saya ngerjain orang-orang galau, udah dikasih tahu nggak bisa ngontol, ya kan. Oke, pada pagi madam, sehat selalu, alhamdulillah ya, sehat selalu. Kalau pasien saya nurut dengan saya ya alhamdulillah, semuanya pada reaksi, nggak galau, itu sudah pasti reaksi itu. Ngapain saya nanggepin yang seperti ini? Nggak saya tanggepin kok, berkali-kali minta maaf, ya kan. Orang juga istilahnya di sini kasihan loh yang lain, seperti itu. Kalau nanggepin kamu aja yang galau, kasihan yang lain butuh saya kok, kan seperti itu. Biar semuanya reaksi kok. Berarti pengaruh energinya ya madam, wes ojo emosi puasa. Bukan emosi di sini, tetapi kita menjelaskan, ya kan. Dia sudah reaksi, tapi cerewetnya minta ampun. Terus saya mau baca gitu apa, kan gitu kan. Nah, kalau orang belum saya bales, saya satu-satu saya liatin, oh ini belum reaksi, oh ini belum, pasti saya getkan gitu loh. Pasti saya ngerjain bener-bener, bukan malah cerewet ini itu. Waduh. Nah, akhirnya kan loh, suasana di sini malah jadi nggak enak kan. Mendung ini langsung efek di saya. Seperti itu, efek langsungan. Tadi enak kok udaranya,
ada kamu yang ganggu semuanya. Mereka pengen istilahnya mendengarkan saya cerita kok. Ini po, aku beberapa kali pesan dapat bonus terus. Alhamdulillah ya, rezeki kamu itu disyukuri. Nah, sekarang saya live, kamu muncul, ayo, iya kan? Kasihan yang lain gitu loh. Saya kayak udah nggak respect gitu loh, jadinya, iya kan? Alam saja sudah tahu ini, jadi nggak enak. Galau itu energi negatifnya kuat ya madam, kuat ya, karena kalau galau pikiran kita udah negatif, alam pun mau narik untuk hal-hal positif, untuk semuanya jadi nyata juga sangat sulit seperti itu ya. Kasihan yang lain, punya Mas Surya ini masih proses, keganggu kan otomatis seperti itu. Nah itu makanya saya ngomong jangan galau, pasien saya nggak 1-2, banyak gitu. Kamu muncul langsung berubah energinya. Di sini saya duduk, udah ngilang dia. Oke, salam kenal madam Dapur Cio. Oke, salam kenal juga. Oke, Kalida, selamat bergabung. Nah seperti itu, jadi kan efeknya kemana-mana, ke pasien-pasien yang lain seperti itu. Oke, Ais, selamat bergabung. Nah sekarang kalau orang galau terus mau dapat reaksi dari mana? Nah di sini loh, padahal di saya kamu mau minum, mabuk ataupun apapun istilahnya, kasarannya loh ya, monggo. Tapi jangan galau seperti itu. Kasarannya loh, kalau ada yang suka-suka minum ya, untungnya pasien-pasien saya ini nggak ada yang seperti itu nggak ada masalah, karena nggak ada hubungannya. Di sini kita mainnya energi sama pikiran seperti itu. Nah terus istilahnya di sini kalau makan ini pisang ini boleh nggak masalah. Kan ada yang biasanya ada pisang emas nggak boleh makan, pisang murlin nggak boleh makan, boleh, tidak ada efek samping ya di sini. Boleh mau makan apapun bebas ya. Oke, seperti itu. Udah ya, sampai di sini dulu. Ini sekedar cerita. Nah, itu tadi karena ada ganggu, jadi saya agak gimana gitu. Ketimbang nanti merusak semuanya ya kan. Besok kita sambung lagi. Sampai di sini dulu percobaan kita. Selamat pagi, salam mesem guyung leweh dari Madam Rifda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.